Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa BPG 2022 Batch 3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata pelajaran bahasa Arab. Kami akan mencoba memberikan pengalaman tentang pembuatan tugas 4 pada lokakarya. Tugas 4 ini tugasnya yaitu membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dengan model penilaian HOTS. Di sini saya membuat saya tulis KIKD-nya, kemudian indikator, jenis penilaian dan instrumen penilaiannya. Yang pertama itu yang saya sajikan di tugas 4 ini dalam membuat evaluasi pembelajaran supaya alurnya itu bisa urut dan sistematis. Satuan pendidikan saya tulis di sana, kemudian mata pelajaran bahasa Arab wajib kelas 10 semester ganjil. Atau kalau yang sudah memakai sistem SKS itu adalah kelas 10 semester 1 itu. Ke kompetensi inti di sana saya tulis KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Secara umum saya tuliskan di sana. Kemudian ke bawah itu saya bikin kolom nomor, kemudian ranah pembelajaran sesuai dengan ranahnya yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sana saya memberikan contoh di KD 3.5 tentang kaidah atau qawaid al-mufrad wal musanna wal jam'u. Kemudian dari kompetensi dasar itu kita kembangkan menjadi beberapa indikator. Pengembangan indikator ini kita sepakati ketika kita ada musyawarah guru mata pelajaran bahasa Arab di tempat kita. Ini tidak bisa merumuskan sendiri, harus kita rumuskan bersama-sama dengan forum MGMP bahasa Arab, baik di tingkat di tingkat satker atau di tingkat kabupaten. Kemudian di sana jenis penilaian kita tulis jenis penilaian di sana, boleh observasi, tes lisan, tes tulis atau unjuk kerja. Kita pilah-pilah sesuai dengan ranah pembelajaran yang kita nilai. Kemudian instrumen penilaian itu ada jurnal, tes lisan, kemudian bentuk soal pilihan ganda, praktek. Biasanya keterampilan adalah yaitu P4, kebanyakan adalah praktek atau lokakarya membuat produk hasil belajar. Selanjutnya yaitu saya memberikan contoh tentang jurnal guru mata pelajaran. Di sini saya biasanya menggunakan jurnal. Saya tulis seperti ini, satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran bahasa Arab wajib, kelas, kemudian semester. Dalam jurnal tersebut
ada beberapa kolom yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang waktu. Kapan kita mengajar, waktunya itu kapan kita tulis di sana, jam ke berapa, jam ke 1, ke 2, ke 3 itu kita tulis di sana. Kemudian adalah nama ini nama peserta didik. Jadi nanti kita bisa punya, kalau kita mengajar 6 kelas misalkan, kita juga harus memiliki 6 nama-nama peserta didik yang kita ajar di sana. Kita tulis di situ, misalkan jumlahnya adalah 35. Kita tulis siswa tersebut satu persatu sesuai dengan nomor absen sampai 35. Selanjutnya kejadian perilaku kita tulis, anak itu perilakunya kayak apa, kejadian kayak apa, murung ataukah cerdas atau bagaimana, atau antusias dalam mengikuti pelajaran atau tidak, kita tulis di sini di kolom kejadian atau perilaku. Atau kita tulis baik, cukup, itu juga boleh. Sikap dia kalau tidak keluar daripada norma itu kita tulis baik gitu saja. Kalau melebihi batas daripada norma itu kita tulis dengan runtut, kemudian kita evaluasi nantinya. Selanjutnya yaitu di sini adalah positif negatif. Positif negatif ini boleh perilakunya itu positif atau negatif juga boleh ditulis di sana. Kemudian ada tindak lanjut daripada kejadian tersebut. Kejadian pada hari itu kita tindak lanjuti. Baik, kita lanjut ke instrumen penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap sini saya mencontohkan lagi adalah sikap itu adalah KI 2.5 mengamalkan perilaku proaktif dan dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia. Kemudian indikator yang sudah saya tulis di atas tadi itu di sini berani presentasi di dalam kelas, berani bertanya, siswa melakukan kegiatan tanpa ragu, itu kita nilai. Nah, masing-masing siswa ada nilainya nanti. Ketika presentasi bagaimana kita menilainya si Ahmad, itu ada nilai 1, 2, 3, 4, kita centang itu ya. Kalau mereka vakum berarti ya strip, tidak bertanya, terus kurang percaya diri, itu kita strip, atau itu ini kita kasih di sini adalah cukup, baik, sangat baik sini ya. Selanjutnya adalah ini kalau sudah selesai dalam 1 KD itu kita jumlah skor anak tersebut dalam penilaian instrumen penilaian sikap. Selanjutnya instrumen penilaian kognitif. Kognitif ini cenderung kepada tes sumatif atau tes formatif sesuai dengan levelnya ya. Kita tulis kompetensi dasarnya. Tadi saya bikin adalah KD 3.5, materinya qiraah, indikator soalnya seperti ini. Indikator soalnya. Kemudian levelnya kita perhatikan level untuk pembuatan soal, level C2, C3, C4 atau C5 ya. Begitu. Kemudian bentuk soal juga harus kita perhatikan, pakai soal pilihan ganda atau soal menjawab pertanyaan. Di sini saya membuat 2 bentuk soal, yaitu soal pilihan ganda dan soal menjawab pertanyaan. Baik, selanjutnya adalah
instrumen penilaian psikomotorik. Psikomotorik anak ini juga perlu kita nilai, Bapak Ibu. Instrumen penilaian psikomotorik ini kita setiap KD itu harus kita nilai untuk mengetahui sejauh mana mereka bisa mendemonstrasikan, sejauh mana mereka bisa mengaplikasikan P4 tersebut. Nah, sini saya tuliskan seperti ini ya, indikator pencapaian kompetensi, indikator soal, kemudian keterangan, instrumen penilaian penyusunan teks. Nah, ini kemampuan menulis. Kita bunyi misalkan di dalam bahasa Arab itu ada qiraat mufrad, musanna dan jamak. Kita berbicara terus anak-anak suruh menulis, langsung kita suruh mengklasifikasikan. Nah, ini nanti bisa kita lihat kemampuan menulisnya. Itu kalau yang pernah saya lakukan itu bisa mendapatkan 2 penilaian, yaitu keterampilan mendengarkan istima' dan keterampilan menulis yaitu kitabah. Selanjutnya pada akhir KD itu kita jumlah skor daripada instrumen penilaian psikomotorik. Kemudian yaitu instrumen penilaian presentasi atau demonstrasi. Presentasi juga anak pun kita nilai, Bapak Ibu. Seperti ini formatnya, nanti bisa diisi dengan nama-nama itu, kemudian silakan dilihat kemampuan anaknya. Ini ada pedoman penskorannya, saya tuliskan di sana. Nah, total skor ini juga di akhir pembelajaran KD itu kita jumlah skornya, dapat berapa anak ini, dapat skor berapa anak ini, mengalami remedi atau tuntas. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun juga masih belajar. Ini pun penyampaian juga mungkin bisa difahami atau mungkin belum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sebuah referensi daripada soal yang atau tugas 4 lokakarya dalam mata pelajaran bahasa Arab PPG tahun 2022. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat dan salam sehat buat dari saya untuk Bapak Ibu guru yang sedang menjalankan PPG. Terima kasih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.